Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi, tetap satu semangat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Beberapa hari atau tepatnya juga pagi tadi yang kita posting di video sebelum ini, yaitu upaya pembersihan rumput dengan sistem manual, di mana sistem manual ini adalah tiga pekerjaan menjadi satu. Nampak ini yang sudah bersih guys, terlihat larikan mulai dari ujung sini sampai ujung sana bersih menyeluruh, dan terlihat tanaman juga riang ceria, mekrok-mekrok karena perakarannya juga ikut bernapas. Diinjak-injak, memang sengaja diinjak-injak untuk meratakan tanah, untuk membenamkan rumput, juga agar air nampak semeringah mengalir di larikan-larikannya dengan sempurna. Ini kita kondisikan, kita cari yang paling bawah ini, artinya rumput yang banyak, juga kondisi air yang macak-macak seperti ini, karena tadi dikondisikan airnya memang diairi. Ini dua petak dari bawah ini memang yang paling parah guys, karena kondisinya lembab basah namun air tidak bisa menggenang karena permukaannya yang lebih menggunung. Ini sudah dikondisikan, dimaksimalkan. Ini sebenarnya bila dibandingkan dengan herbisida, ini pengalaman kita yang sudah terjadi. Terlihat rumput jika sudah berumur 25 hari ke atas guys, rumput sudah mengeras, sudah berakar panjang, merambat jika dengkulan, jika belembem jawan sudah meninggi, keras batangnya dan daunnya lebar, bisa dikatakan mirip dengan padinya. Juga umur 25 juga seperti ini rumputnya. Dipastikan adalah herbisida yang tidak akan mempan untuk diaplikasikan, wajib matun manual. Menindaklanjuti matun manual itu sebenarnya wajib sekali disarankan apabila dari awal kita melaksanakan program pratumbuh sampai 3 kali, kemudian purna tumbuh sekali. Adalah yang terjadi seperti ini. Memang tidak 100% rumput itu akan mati, karena ada di beberapa titik karena kondisi tanah yang kurang seimbang, air yang tidak bisa menggenang, juga penyebaran penggarapan traktor yang kurang maksimal, maka dari itu rumput pasti ada. Ini adalah di petak yang paling bawah nomor 2. Kita lihat sambil ke sini, ada yang belum dilakukan pewatunan. Kita akan bandingkan sebegitu dampak bersihnya, pembedanya, karena dirasa matun manual memang secara teori harganya juga sebenarnya beda sedikit dengan herbisida, namun ini lebih mungkur guys, istilahnya lebih mungkur, lebih terjamin kualitasnya. Ini yang nampak kita dekatkan dari jarak dekat. Nampak ada rumput-rumput yang masih mengkerdil, masih layu, juga di kejauhan sana juga menguning. Ini yang sebelah kanan belum dilakukan aplikasi injak-injak guys, juga pewatunan. Ini yang sebelah kiri, nah nampak sudah beda. Ini yang 2 lari ini adalah sudah diinjak-injak. Kita yang bergeser sebelah kanan sampai ke sana belum diinjak-injak, artinya seperti datar, sebenarnya datar, namun secara teori bila dibandingkan lebih bagus yang sebelah kiri ini yang sudah diinjak-injak. Bisa menampung air, juga bisa untuk sebagai perakaran pemutus akar, atau bisa memperbanyak perakaran, juga nantinya akar bisa bernapas. Nampak seperti ini. Ini yang sebelah kiri sampai sana sudah dilakukan aplikasi pewatunan, penyiangan, penyulaman, juga injak-injak pengganti osrok. Nampak lebih bagus. Yang sebelah kanan bagus tapi kurang bagus. Nampak seperti ini, ada 1, 2. Jika rumput ini dibiarkan, terlihat ini sudah bersih, tapi jika dibiarkan yang sudah guys, nanti nampak mindon gaini, ya bahasa Jawanya mindon gaini, mengulang pekerjaan.
di kondisi sekitar umur 45-60 pasti akan tumbuh lagi. Dan nantinya jika dilakukan pewatunan juga akan sia-sia, biaya tambah banyak, juga tidak maksimal hasilnya karena unsur hara sudah diserap ke komposisi di depan. Ini di kondisi yang paling bawah juga kita akan mereview, kita akan melihat kenapa sampai yang di bawah ini terjadi keasaman. Terjadi keasaman ini yang jelas air tidak bisa, bahasa Jawanya disat guys, tidak bisa disat. Kemudian tanah yang sebelah bawah ini tidak diolah karena traktor kemarin tenggelam di sini. Nampak seperti ini. Ini kondisi antara media lahan sama sungainya, lahannya di bawahnya. Ini nampak mengalir, namun untuk kesegaran, untuk pernapasan akarnya rusak karena tidak bisa bernapas. Namun masih tetap tumbuh. Nanti setelah dirawat, diinjak-injak pasti akan kembali dengan sempurna. Kita bergeser ke sebelah kiri. Ini terlihat yang paling bawah karena kurangnya asupan air, juga dikarenakan mungkin hama orong-orong ataupun yang lain. Yang jelas ini di daerah sini yang paling air mengering, kurang menggenang, pasti terjadi seperti ini. Karena tidak mungkin kita akan membuat larikan ataupun jalan. Dulu yang pernah kita buat jalan, karena kiri ini bukan milik kita lagi, akhirnya jalan ini terpaksa kita abaikan, kita bongkar, kemudian kita langsungkan saja. Nampak seperti ini yang belum, yang bawah ini juga belum. Kita akan membedakan kenapa kita sarankan meskipun biaya mahal, tapi yang dilakukan adalah 3 perawatan guys, mulai dari penyulaman, penyiangan, pencabutan, juga injak-injaknya. Ini artinya bila dibandingkan dengan harganya dan ini selesai mungkur, tidak ada stres ataupun tidak ada pengaruh yang lain, bisa dikatakan murah. Ini yang paling bawah, yang dirasa air kurang maksimal, pasti rumput-rumputnya seperti ini. Ini sudah kita kendalikan sampai 3 kali, 4 kali, namun masih tetap karena kondisi lembab seperti ini yang disukai, yaitu rumput akan berkembang biak karena tidak menggenang. Nampak seperti ini di tengah-tengahnya. Ini nanti akan memakan biaya waktu lama, juga mempengaruhi kualitas dan kuantitasnya untuk kesuburan tanamannya. Kita bergeser ke sebelah kiri lagi. Ini yang nampak sudah dilakukan injak-injak, pembersihan, juga pewatunan. Sebelah kiri ini adalah yang belum. Nampak rumput-rumputnya menguning-muning, itu adalah reaksi herbisida yang purna tumbuh, benfuron dan Satron D cair. Ini yang sudah dilakukan pembersihan. Artinya memang purna tumbuh ini membantu untuk mempercepat proses pewatunan, injak-injak, dan penyulamannya. Juga diuntungkan lebih mudah dicabut bila sudah terasa layu untuk rumput-rumputnya. Ini kemarin, ini tadi sore, tadi pagi guys, tadi pagi 10 orang. Bila dihitung sudah juga lebar, luas, ditambah 1 kotak sana kurang lebih setengah hektar, bahasa Jawanya sigar, rong kotak setengah, kurang lebih sekitar 3000 meter persegi. Ini kita dulukan yang full rumput agar lebih cepat bersih, nanti tidak sulit untuk dilakukan pencabutan. Ini nampak sebelah kiri yang sudah, sebelah kanan yang belum. Ini nanti perlu ditindaklanjuti untuk herbisidanya. Beberapa tempat yang kita lakukan benfuron dan Satron D cair harus kondisi tambah dosis. Jika rumput-rumputnya yang sudah sama seperti padi, yang di ujung sana yang kita praktekkan kurang lebih 60 ml untuk Satron D cair, 25 gram untuk benfuronnya.
Cari merek yang lain nggak apa-apa, yang penting ada kandungan bisphenol terlihat ampuh yang sudah kita praktekkan, atau 1D bisa dicampur dengan golongan Topshop ataupun Noflex. Intinya sebagai kontaknya agar cepat layu, cepat dibersihkan. Ini yang dimulai dari sini guys sampai ujung bawah sana, ini sudah luas. Artinya tenaga kita memang tidak main-main, memang bekerja yang mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya. Untuk biaya tenaga kerja yang kita pakai kesehariannya berangkat sekitar jam 6 pagi sudah di lahan, kemudian langsung ke lahan, jam 7 istirahat makan pagi, kemudian bekerja terus, ada snack dan kopi. Nanti setengah 12 atau jam 12 istirahat makan siang. Jam 2 selesai bekerja. Bila kita hitung sekitar 8 jam bekerja. Istirahat nggak dihitung guys, sudah selayaknya istirahat. Kita tidak membatasi jam, yang penting pekerjaannya sudah mendapatkan layak. Nanti tidak usah dibilangi, sudah mengerti sendiri. Untuk selesai jam 2 atau bisitikan laut, pulang jam 2, mendapatkan upah sebesar sekitar 80.000 per orang. Ini nanti sekitar 16 orang, bila kita hitung sekitar 1.200.000 berapa. Insya Allah 2 hari ini selesai. Artinya 100.200.000 sekian kali 2, kurang lebih sekitar 2.400.000, anggap aja 2.500.000 untuk 1 hektar. Ini bila dibandingkan dengan harga pestisida, herbisida, 1 hektar untuk yang mahal Noflex membutuhkan 1 liter kurang lebih 800.000. Nanti sebelum aplikatornya kurang lebih 200.000 juga. Artinya hampir 1 juta lah. 1 juta itu nanti dipastikan juga masih melakukan matun manual, karena herbi tidak bisa menjangkau keseluruhan di sela-selahnya ataupun di pinggir-pinggirnya. Pasti tetap melakukan namanya matun manual. Matun manual ini yang kita suka adalah injak-injaknya, ini juga penyulamannya. Nampak penyulaman ini yang sangat penting. Memang terlihat sepele, terlihat biasa, namun hasilnya sangat memuaskan karena rumput-rumput bersih, juga populasi bertambah. Nampak seperti ini yang tadi pagi kita ambil video di sini, terlihat sudah bersih, terlihat sudah memuaskan, cantik, ganteng, tanpa ada rumput-rumput liar yang mengganggu. Inilah memang ada rupa, ada harga, mungkin maksudnya seperti itu. Sumbut biaya yang dikeluarkan ini yang kemarin sebenarnya masih kecil, mau dilakukan matun manual belum bisa dicabut. Ini besok kita tindak lanjuti di sini. Namun dilihat dari sekilasnya memang rumput pasti ada, hanya sebagian-sebagian. Nanti lebih cepat, lebih bagus, karena herbisida bersifat mengurangi, tidak 100%. Maka dari itu kenapa kita wajib matun manual. Bila dihitung secara keseluruhan tadinya sekitar 2.500.000, itu sudah sesuai dengan kondisi lahan, kondisi tanaman yang berubah glowing, yang dimana dulu kita tanpa melakukan herbisida atau herbida yang kurang tepat bisa sampai 8 juta guys kemarin untuk biaya pewatunannya. Artinya 4 juta sudah pasti, lebih bisa, kurang tidak bisa. Maka dari itu bila sekedar per hektar biaya 2.500.000 itu dirasa memang selayaknya, karena hasil yang dibawa, hasil yang
yang dibuktikan memang sangat bagus untuk pewatunan ini. Karena untuk biaya traktor, biaya tanam juga mendekati seperti itu, artinya mirip-mirip. Maka dari itu disarankan dari awal usahakan pratumbuh sampai 3 kali, kemudian disusul 1 kali purna tumbuh agar maksimal, juga mengurangi biaya pewatunannya. Kurang lebih gitu guys. Terima kasih telah menyimak dan menonton, semoga bermanfaat sebagai referensi kita untuk petani semuanya.